yang paling murah yang sayang dapat di perantauan apa? Jodoh. Pasti dia bilang begitu itu. Padahal saya belum mau sampai di situ. Dari tadi kode-kode. Enggak, maksudnya kenapa saya tanyakan itu buat teman-teman yang ingin merantau, yang lagi di perantau ataupun lagi perantau sekarang, jangan buru-buru pulang, siapa tahu jodohnya sedang ada di sekelilingnya gitu. Tapi kalau yang belum punya jodoh ya, maksudnya kan? yang belum berkeluarga ya, kalau kamu sudah merantau sudah punya keluarga, sudah berkeluarga ya janganlah. Memang pertama kali merantau juga ada keinginan tersendiri di hati bahwa pengen kalau bisa jangan dapat sesama orang Kupang lah, maksudnya dari kampung halaman, karena buat saya itu bukan orang di sana kurang cantik ya tapi lebih ke menambah keluarga, jadi membuat lingkupnya lebih luas. Kalau di sana kan kita sudah satu kampung, meskipun tidak satu darah, tapi ya tetap aja anggap keluarga dan menganggap itu adalah keluarga. Jadi ya kalau dapat orang dari luar pulau kan makin banyak persaudaraan. Terus di keluarga jadi beragam ya sayang, kulturnya. Terus kayak gini deh, akhirnya kita bisa bahas perbedaan. Kupang Batak kan terbentuk karena itu juga. Jadi ya kayak gitu sih, banyak sih ya plus-plusnya ya, nilai plusnya ya. Kalau misalnya teman-teman berani merantau, berani menyesuaikan diri, berani survive, terus mengembangkan pikiran, membuka pikiran, terus melihat situasi, banyak hal positif yang bisa didapat ya sayangnya. Makanya dengan ini kayak saya dapat jodoh orang Batak, akhirnya kami bisa bikin konten Kupang Batak yang bisa menghasilkan. Menghasilkan apa? Menghasilkan video. Menghasilkan obrolan seperti ini, kayak gitu. Dan juga ketika kita merantau itu juga jangan mudah menyerah lah ya. Oh iya, itu harus banget lah. Soalnya ada yang berpikir bahwa ketika merantau terus tidak kuat terima tantangan di perantauan, terus pulang akhirnya rugi ya? Iya, akhirnya waktu pulang pun merasa gagal dan makin terpuruk di kampung. Bukannya menjadi baik tapi makin rusak. Tapi memang kadang banyak juga yang kayak gitu ya sayang, yang nggak bisa survive di perantauan, terus dia pulang ya kayak gitu akhirnya gitu, jadi kurang baik gitu. Tapi ketika dia memang bisa bisa bertahan di perantauan, tidak menutup kemungkinan dia bisa berkembang jadi lebih baik ya, baik di dalam pemikiran, bahkan di dalam ekonomi ya kan, dalam pendidikan dan lain sebagainya gitu. Dan intinya bukan kami bilang bahwa seseorang yang merantau itu berarti dia sudah lebih baik dari orang yang tidak merantau, tidak seperti itu. Tapi ketika memutuskan untuk merantau, berarti kamu juga sudah harus siap untuk merubah pola pikir dan juga menjadi sesuatu. Jadi ya kembali lagi seperti yang pembicaraan di awal bahwa kamu sudah mengorbankan untuk merantau. Terus kamu tidak memanfaatkan momen tersebut dengan baik, ya sayang ya. Kesempatan tidak datang dua kali ya. Karena ya banyak juga teman-teman yang tidak merantau tapi mereka bisa sukses di kampungnya. Jadi ini di video kali ini juga kami ingin di video kali ini juga kami ingin menegaskan bahwa ini merantau ini kayak pengalaman pribadi kami. Jadi lebih ke ini pengalaman pribadi kami yang kami ingin sharing supaya teman-teman yang sudah merantau bisa mengambil pelajaran dari ini. Terus yang ada rencana untuk merantau pun ada nilai-nilai yang bisa diambil. Oh ternyata saya harus begini bisa. Itu kan berdasarkan pengalaman kita ya sayangnya. Tapi kita bisa diterapkan, ya syukur-syukur bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi termotivasi. Oh ternyata saya harus begini nih, harus begini. Jadi lebih bulat tekadnya. Apalagi kalau misalnya mau kayak untuk merantau, aku mau pergi keluar kampung atau misalnya ke satu daerah gitu kan, untuk satu pendidikan misalnya, ya udah manfaatkanlah waktu itu dengan baik, benar-benar bersekolah, benar-benar menggali ilmu dengan baik, mengembangkan diri. Kalaupun misalnya balik lagi ke kampung halaman, ya dia bisa membuat satu pelajaran atau satu ilmu yang bisa mengembangkan
desa atau iya. kampung halaman tersebut gitu maksudnya kan sayangnya. Ya. Apalagi kan merantaunya kita kan versinya memang lengkap ya. Ini merantau karena ikut orang tua, sedangkan saya merantau iya, karena betul. jadi mewakili. Jadi buat teman-teman yang nonton, siapa tahu ada yang merantau karena ikut orang tua, bisa ambil pengalaman dari istri saya. Sedangkan yang kalau merantau mandiri, ya mungkin dengan informasi yang kami bagikan ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman. Iya. Tantangannya memang lebih besar. Sama aja sih kayaknya, maksudnya masing-masing pasti ada tantangan. Iya betul, memang pasti ada tantangannya ya. Kayak anak kecil juga pertama kali ditempatkan di satu tempat kan juga adaptasinya mungkin kelihatan tidak ada masalah, tapi kan pasti dia juga kayak harus adaptasi. Hanya bedanya anak kecil kan lebih cepat untuk apa ya, menyatu. Terus mungkin karena waktu itu karena aku masih kecil, jadi kan karena kita masih kecil kan nggak berasa itu kayak sesuatu tantangan yang besar gitu, karena belum memahami kan. Beda kalau sudah dewasa, ya udah beda lah gitu pola pikir dan lain sebagainya. Kalau yang masih anak-anak mungkin, padahal sebenarnya mungkin pada waktu masih kecil juga aku untuk menyesuaikan diri dengan teman-teman, apalagi bahasa kan. Iya, nah itu. Bahasa pada saat itu dengan teman-teman saya di orang-orang Sunda gitu kan, tetangga-tetangga, terus bahasa saya. Jadi bagaimana? Tapi saya tidak tahu bagaimana situasinya saat itu. Cuman kalau kayak diingat kembali, oh iya benar juga ya, ada juga tantangan yang memang, tapi ya itulah karena sudah terlewati, jadi kayaknya kayak seolah-olah mudah gitu. Jadi ya masing-masing punya porsinya sendiri-sendiri. Iya betul. Oke. Itu aja yang mau kita bagikan, bisa kita bagikan hari ini ya. Jadi buat teman-teman semua yang nonton video ini, biarlah ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semua. Informasi lah, karena di perantauan itu yang utama adalah niat. Jadi kalau kamu sudah berniat untuk, maksudnya ini pengalaman pribadi ya. Jadi kalau sudah mau niat untuk merantau, ya harus siap. Meskipun kadang ada beberapa orang yang tanya, kamu nggak rindu kampung halaman? Ya rindulah. Itu pasti, tapi ya memang tidak bisa semudah itu untuk kembali ke kampung halaman. Karena buat kami, ketika meninggalkan kampung halaman, kami sudah harus kayak membuat sesuatu ketika pulang. Entah itu pemikiran kami yang berkembang, atau pendidikan kami naik level, atau pokoknya kesuksesan materi atau lain sebagainya. Jadi sudah adalah perubahan di dalam hidup ketika meninggalkan kampung halaman. Iya, baiknya memang begitu ya. Jadi menjadi anak perantau ketika pulang kampung pergi dan pulang tidak menjadi sama gitu loh. Jadi gitulah. Harus ada perbedaan ketika berangkat. Harus ada perbedaan ketika berangkat dari kampung dan kembali ke kampung. Iya betul. Tapi ada juga yang nggak kembali. Ada juga yang nggak kembali. Maksudnya ya masing-masing, yang pasti dimanapun kita berpijak, ya disitulah kita survive. Kita bertahan. Iya. Gitu. Dimana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Gitu ya. Pokoknya berjuang. Iya. Karena dimanapun ya pasti kita berjuang. Iya, sebenarnya kalau bicara soal berjuang hidup, bertahan hidup, dan pentingnya kita untuk mengembangkan diri tidak hanya di perantauan ya sayang. Di kampung halaman pun kita harus seperti itu. Cuman mungkin porsi tantangan dan situasi yang akan berbeda yang membuat kita harus lebih gitu. Dan karena pengalaman kita ya, karena kita perantau, jadi kita lebih membahas kepada yang merantau. Ya kan, karena ya kan kita bagi pengalaman, jadi otomatis ya udah, berarti ini pengalaman kami ini. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman, saya tidak merantau tapi saya bisa nih buat sesuatu, tulis aja di kolom komentar. Iya benar. Atau teman-teman yang merantau sekarang lagi struggle atau bagaimana pengalamannya, boleh juga ya kan. Hal apa yang kayak kayak tadi misalnya dari merantau dapat jodoh, nah teman-teman di merantau dapat apa? Misalnya kesuksesan apa gitu kan. Kayaknya seru juga kalau misalnya bisa di-sharekan. Oke teman-teman, semoga motor ini Oke teman-teman, semoga video yang kami bagikan ini bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kemudian jangan lupa juga untuk di-share,
karena semakin banyak yang ikut nonton dan berbagi pengalaman bersama dengan kami akan semakin baik ya. Jadi kita bertukar pengalaman. Bertukar pengalaman, iya. Atau misalnya kalau teman-teman juga pengen kita bahas sesuatu gitu ya, boleh loh tulis juga di kolom komentar ya. Siapa tahu memang kita juga punya pengalaman itu, bisa kita bagikan gitu. Boleh banget. Oke, akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video kami. Dan salam basudara buat kita semua. Hara.